Kepada beliau dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa ala alihi wa sahbihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa wasfaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Al-ayat. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Al-hadis. Wa qala aidan, inna sa'adata kulla sa'adah tulul umri bi ta'atillah. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa ballagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika nasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama wal asatidil kiram, para hujjah, para kiai, para ajuman, filosof yang saya hormati, Bapak pengatur waktu yaitu Ustaz Samsun, yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Hasan, yang saya hormati Ketua DKM Ustaz Sabrudin, dan ustaz-ustaz yang lainnya. Mudah-mudahan para alim ulama, para guru, para kiai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur yang panjang, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahannya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, dan berkah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mufaddalun, Bapak-bapak aparatur pemerintah, khusus Bapak RW kita, yaitu Bapak Sudarsono beserta jajarannya, dan Bapak Ketua RT 01 RT Dwi beserta jajarannya, dan saya hormati Ketua RT 12 yaitu Bapak Suwana Prayogo yang mana beliau tidak bisa hadir karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Yang mana kita doakan mudah-mudahan para aparatur pemerintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat atau yang disepuhkan, bil khusus yang saya hormati Bapak Heru Hermawan, Bapak Dahlan, Bapak Syukur, Bapak Adi, dan bapak-bapak yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau panjang umur, sehat wal afiat, dan barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita
Anjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah, memberi kesempatan kepada kita sehingga alhamdulillah kita bisa duduk hadir di sini dalam rangka yaitu acara mengenang 40 harinya almarhumah Ibu Daryati bin Amir Jok, yang mana beliau ini selaku daripada ibunda daripada ketua DKM kita Bapak Ustaz Safruddin, yang mana mudah-mudahan kita doakan almarhumah Ibu Daryati yang sudah meninggal, yang sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterima iman Islamnya dan mudah-mudahan diluaskan dalam kuburannya, dan mudah-mudahan kuburannya diberikan raudhah, satu taman daripada taman-taman surga, dan keluarga yang ditinggalkannya mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, kesabaran dan kekuatan iman atas musibah yang menimpanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tahlil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadapi kematian ada 4 golongan manusia, ada 4 macam manusia. Pertama, ada manusia ketika menghadapi kematian dia takut. Motifnya takut karena dunia. Yang kedua, ada yang ingat mati atau takut mati karena banyak dosa. Yang ketiga, ada manusia yang ingat mati tapi pengen mati karena pengen bertemu dengan orang yang menciptakan mati. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bahas satu-satu. Mudah-mudahan jadi cermin untuk kita, jadi tambah ilmu untuk kita, sehingga kita bisa mengamalkannya. Pertama tadi, ada yang ingat mati, takut mati karena motifnya dunia. Ada enggak itu? Banyak. Ingat mati, ya. Takut mati karena ingat sama dunia. Bagaimana kalau mati itu mobil saya banyak, ya, sawah saya banyak, perusahaan saya banyak, toko saya banyak. Bagaimana ini kalau mati? Ya, takut karena motifnya dunia. Bagaimana jabatan saya? Bagaimana anak saya? Apalagi yang istrinya cantik, bagaimana istri saya? Betul. Takut itu. Urusannya kalau istrinya cantik ya, ingat mati. Bagaimana istri saya nanti ya? Aman. Makanya kalau suaminya mati, istrinya cantik gitu, yang mandiin juga bolak-balik melulu itu. Ya. Angel. Ketika nangis dideketin dong. Ya. Nangis deketin gitu ya. Kata yang deketin, misalkan nih Pak Syukur deketin. Bagaimana ini ya, bapaknya udah meninggal, tenang kata Pak Syukur.
Mana anak saya banyak, tenang. Kok bisa pas? Gitu. Jadi takut ya melihat di sini Abah Ainul Merkom cantik, takut mati, motifnya dunia. Tetapi kalau misalnya jelek mah ya biarin saja. Ada yang nyamper juga, biarin aja ya. Itulah, maka marilah kita berlomba-lomba, bersungguh-sungguh ya. Ini bagi orang-orang yang banyak harta, yang kaya raya, marilah kita sebelum mati kita gunakan harta kita. Tuh lihat masjid, lihat musola yang belum dibangun, pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah yang lainnya, kita salurkan ke situ ya, biar nanti kita ketika di alam sana ya, alam yang kekal abadi selama-lamanya, kita dapat menikmatinya harta kita. Tapi kalau kita cuma takut-takut doang ya, artinya tidak peduli terhadap rumah ibadah, harta kita ditahan saja, tidak dibelanjakan, maka penyesalan nanti akan datang kepada kita. Karena yang menolong kita di dalam barzakh atau di alam kiamat, di alam kubur, yaitu diantaranya sodakoh ya. Maka sodakoh itu bisa nolak bala di dunia, bisa menolak bala di akhirat, itu bisa menolak yaitu daripada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan nih Bapak Ketua ini ya, yang beliau sekarang mengumpulkan kita, bahkan beliau peserta keluarga runding ya, untuk mengadakan mengenang 40 harinya, tentunya mengumpulkan hartanya ya, membeli ini, membeli itu, mengumpulkan kue dan lain sebagainya. Agar apa? Agar ini, makan ini sampai kepada ibundanya ya. Mudah-mudahan ini yang disodakohkan oleh Bapak Saprudin untuk ibundanya, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penghalang atau menjadi penjaga daripada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ketika menghadapi mati, ada yang ingat mati, takut mati karena dosa. Kita yang mana ini ya kira-kira? Apa kita motifnya karena dunia, atau karena dosa, atau karena ingin mati, segera mati, pengen bertemu dengan yang menciptakan mati, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadi motifnya itu karena banyak dosa. Ya Allah, kalau saya mati di mana ini? Ya, saya belum bisa taubat. Ya, belum bisa saya beribadah yang dengan sungguh-sungguh, bagaimana ini ya Allah. Ingat mati, takut mati. Akhirnya dia dapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada saya di rumah saja, mendingan saya ikut pengajian. Ada tuh wasilahnya. Takut mati, ingat mati karena banyak dosa, takut siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya bisa menambah yaitu kepada dirinya, yaitu untuk melaksanakan yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya dari mau ngaji, mau berjamaah dan lain sebagainya. Itu motifnya karena banyak dosa ya. Yang ketiga ingat mati, tetapi ia pengen mati karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seperti itu? Ada. Siapa? Orang-orang yang soleh, Waliullah mah itu karena di hatinya tidak ada duniawi, di hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hartanya banyak, bergeming di mana-mana hartanya, tetapi tidak ada di hati hartanya.
Ya, tidak ada. Beda sama kita, harta kagak punya, ya di hati ada harta, gitu ya. Tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Waliullah diberi Allah Subhanahu Wa Taala kekayaan, kaya waliullah. Ya, para ulama, para kiai, para solihin, pada kaya-kaya, hartanya banyak, tetapi tidak ada di hati hartanya. Ya, karena tahu harta itu kalau kita salah menggunakannya itu akan menjadi siksa buat kita, yang tidak akan menolong kita. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ibadah, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka itu ingin cepat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia. Karena kelihatan dibuka hijab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah walinya ahli hakikat, ahli thariqah, dibuka hijab oleh Subhanahu Wa Taala, kelihatan surga, kelihatan bidadari. Ya, makanya pengen cepat-cepat meninggal. Makanya wali-wali itu umurnya pendek-pendek. Kemarin yang meninggal, ya, almarhumlah Abu Ya Uci di Cilongok itu kan masih muda. Tuh, ya. Dia ngomong sama keluarganya, abang mah pengen cepat pulang. Di dunia ini sudah gak betah. Gak betah kalau orang-orang yang soleh, wali-wali Allah itu gak betah di dunia. Pengen bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan mati, yang punya segalanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang mana kita manusia, hidup manusia itu ya, jadi kita diberikan kalau Subhanahu Wa Taala dua perkara. Pertama nikmat, yang kedua musibah. Ya, pasti itu manusia itu ada nikmat, ada musibah, ada senang, ada susah. Kalau nikmat, maka kita harus terima dengan apa? Dengan bersyukur kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian syukur akan nikmatku kata Allah, diberi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, karena seluruh badan kita ini nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi mata, diberi kepala, ya sampai kaki, itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan sehat, gunakan kesehatan kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selagi kita sehat, yuk kita deketin masjid. Jangan di rumah saja, penuhi masjid, makmurkan masjid dengan berjamaah, dengan ikut hadir pengajian. Ya, karena kalau kita ibadah tanpa ilmu tidak sah ibadahnya. Makanya kita deketin masjid untuk ngaji, untuk pengajian. Ya, usahakan sama kita, walaupun capek bagaimanapun, ketika ada pengajian di masjid, cuman seminggu sekali, ya, malam Senin dong di Masjid Baitul Ma'mur. Kalau mau nambah FKDKM, ya, kalau mau nambah lagi Managib, kalau mau nambah lagi di sini nih, di Gang Baitul Ma'mur, alhamdulillah sudah berjalan. Siapa gurunya? Dari Banten. Siapa tuh namanya? Namanya jangan disebut, melanggar kode etik. UAS, UASP. Ya, gitu. Kenapa? Karena kita tidak akan lama hidup di dunia. Dan kita kalau ibadah pun kalau tidak dengan ilmunya, tidak nyamperin ke majelis taklim, tidak akan dapat ilmunya. Bodoh terus kita. Makanya ketika nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, manusia di apa tuh? Ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, ibadahnya, sholatnya banyak yang cuma-cuma.
Kenapa? Karena kebodohan. Ketika bodoh, kenapa kamu bodoh kata Allah? Emang di sana gak ada ustaz, gak ada kiai? Kata yang ditanya banyak kayaknya. Nah itu kata Allah, udah masukkan ke neraka. Karena bodoh itu kan ada bodoh makdur, ada bodoh ghair makdur. Bodoh makdur, bodoh yang memang jelas bodoh, tidak bisa untuk belajar. Seperti di negara Papua. Ya, ada yang orang yang diberikan taufik hidayah masuk Islam, tetapi untuk ngaji perjalanannya itu kira-kira 3 hari atau 3 malam, ya, atau sebulan. Maka dia sholat, puasa di sana, tidak tahu ilmunya, itu makdur di maaf Allah Subhanahu Wa Taala. Beda sama kita, ya, di perumahan-perumahan banyak ustadz di kampung-kampung kita ini sudah banyak ustadz dan kiai-kiai. Salah kalau kita masih belum bisa baca Al-Quran. Ya, usahakan agar kita bisa baca Al-Quran, terus dibacakan di rumah. Ketika dibacakan di rumah, kata Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mukhtasar Hadis, aksiru min tilawatil Quran. Ya, fa innahu, perbanyaklah membaca Al-Quran di baitikum, di rumah kalian. Maka sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di rumah kalian, yakilul khair, sedikit kebaikannya, wakasarosar, dan banyak keburukannya. Bahkan wayadiku ahluhu, akan menyempitkan kepada ahli keluarganya. Makanya kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran, ya, itu jangan salahkan siapa-siapa ketika di situ sempit melulu, walaupun banyak harta tapi terasa sempit. Itu kadang-kadang gara-garanya salah kita, tidak membaca Al-Quran. Usahakan kita bisa biar bisa Al-Quran. Jangan malu karena umur, karena ngaji itu tidak ada batas. Ya, usahakan kita daripada di rumah, karena umur kita tidak tahu nih. Ya, karena kalau sudah meninggal, ya semuanya ini pengen ke dunia lagi sebenarnya. Pengen apa? Pengen beramal soleh. Usahakan sama kita. Bahkan kalau kita menghatamkan Al-Quran di rumah, kita menghatamkan Al-Quran di rumah, waman khotama Al-Quran fi baitikum Sholal malaikatu sab'ina sitina alfan. Ketika seseorang menghatamkan Al-Quran di rumahnya, maka didoakan oleh malaikat berapa? 600.000 malaikat mendoakannya kepada orang tersebut. Ya. Kira kita Pak Sofi udah berapa kali hatam nih setahun sekali nih, Pak? Ini benar-benar nggak denger ini. Hatamin Al-Quran. Pak syukur yang syukur yakin, ya, yakin. Syukur, udah kelihatan. Kelihatan jelas. Kelihatan, ya, buka tutup, insya Allah. Ya, baru Iqra 2. Hatamin Al-Quran, ya, insya Allah. Kalau kita baca Quran, ya, walaupun terbata-bata, kalau kita tetap belajar terus, maka Allah akan mengampuni kita. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bisakah kita seperti waliullah, pengen mati, pengen cepat mati, pengen bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa, ya, bisa. Agar kuncinya satu, ketika kita beramal ikhlas dalam hati. Ya, kita ngaji ikhlas, terus kita sedekah ikhlas dalam hati, insya Allah kita akan mendapatkan rasa di hati kita. Walaupun misalkan musim banyak yang mati, sekarang misalkan musim corona, musim yang mati, hati kita dikasih tenang sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada penyakit yang mampu untuk mematikan manusia kecuali izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih tenang hatinya. Kalau orang banyak ngaji, banyak berkumpul dengan orang soleh, ya, tidak menyendiri di rumah, insya Allah tenang hati ini.
Yang penting kita jaga protokol sesuai yang dianjurkan oleh Bapak RT dan RW. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam berapa ini? Jam 12. Maka sambil makan itu jangan itu ya, jangan ngelamun. Takut ditanya Ya, ngelamunnya ini karena ngantuk apa karena ingat mati nih? Ya. Nah, karena ngantuk katanya. Baca ikro muter nih. Hah? Baca ikro muter biar ngantuk. besok masuk ya. Dalam kitab Mukhtarul Hadis dijelaskan arba'atun tajri alaihim ujurahum ba'dal maut. Ada 4 macam orang yang pahalanya terus mengalir sesudah mereka mati. Ya, ketika kita mati maka ini terus mengalir pahalanya sampai yaumil kiamah. Pertama, man mata murabitun fi sabilillah. Pertama, seseorang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang menunggu tuh, menjaga di mana di perbatasan Papua ya yang sering konflik sekarang ya. Demi menjaga keutuhan negara dan agama, ya dipanah oleh orang Papua. Itu fisabilillah, matinya syahid. Banyak sabilah itu contoh-contohnya. Ya, di antaranya orang yang anak yang pesantren, itu sabilah. Yang lagi tolak ilmu meninggal di tempat pesantren itu sabilillah. Atau orang jamaah yang sering ngaji, ya sering taklim, umurnya pendek, maka itu dikatakan matinya fisabilillah. Syahid, yakin, ya walaupun dia sholatnya agak belang, tapi rajin ngajinya, baca Qurannya juga terbata-bata, tapi rajin ngajinya. Allah tidak memandang amalan itu, tapi Allah mandang kerajinan datang ke majlis taklim, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah deketin orang-orang soleh. Pertama, yang kedua yang terus mengalir pahala ya kepada kita ketika sudah mati sampai yaumil kiamah. Wa man 'allama ilman ujriya lahu amaluhu ma umila bihi. Jadi seseorang yang mengajarkan ilmu, ya dialirkan kepadanya pahalanya ilmunya yang diamalkan oleh orang lain. Ya, jadi seorang ustadz atau kiai ikhlas mengajarnya, ya tanpa pandang amplop gitu kan, kira-kira. Ya. Amplopnya nggak dipandang. Amplopnya. Ada ya ini. Karena memandang amplop. Lagi buat apa amplop ya? Di rumah banyak. Insya Allah kiai mah ustadz mah ikhlas. Kalau ngajar ceramah ikhlas. Walaupun nggak dikasih duit nggak apa-apa. Cuma di rumah nanyain masalahnya. Ya, kalau istri kan kalau sama duit itu matanya beda. Ya, cuma tengok karena kantong gak ada amplop, biasa ada amplop, gak ada amplop ya. Akhirnya kan curiga. Jangan-jangan transfer jangan ada ini urusannya. Nah, itu. Jadi daripada saya perang di rumah sama istri, mendingan perang di sini saya sama Samsung. Ya, itulah bohong. Ya. Jangan dianggap, main gitu. Sami mau. Waman alimah, jadi orang yang mengajar ilmu, terus ilmunya disebarkan dan
dapat tuh jamaah-jamaahnya, terus diamalkan sama jamaahnya. Jamaahnya 40 mengamalkan ilmunya, bismillah bisa Fatihah, diamalkan tuh sama jamaahnya, itu akan mengalir kepada orang yang mengajar. Ya, itulah harapan para ustadz itu kan duniawinya ya. Ya, tapi yang itu yang diharapkan oleh orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Makanya kalau kita pengen bisa ngaji, datang ke masjid, datang ke guru. Karena ada kaidah usulul ilmi bita'allum wa usulin naf'i biridho syaikhi wa usuli hikmah bil khidmah li syaikhi. Usul ilmi bita'allum, datangnya ilmu itu dengan ta'allum, dengan ngaji. Bisanya kita ngaji mendapatkan ilmu karena mau ngaji. Kalau di rumah saja cuma dengan YouTube doang, ya itu kurang bagus. Ya, itu. Jadi ilmu itu harus talaqi, bertemu, ya, bertemu dengan gurunya. Dan gurunya itu yang memang bersandar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi al-usul ini bita'allum, datangnya ilmu, sampainya ilmu, punyanya ilmu kita karena sebab kita ta'allum, ngaji malam Senin, bisa Fatihah, udah belajar Fatihah, datang ke gurunya. Wa usulin naf'i, ilmu kita pengen bermanfaat, ya, walaupun bisa Fatihah, ingin manfaat. Ilmu manfaat ini begini, ilmu yang bermanfaat itu diamalkan, walaupun Fatihah, bismillah, diamalkan semasa hidupnya, istiqomah sampai meninggal, itu yang manfaat. Ya, percuma kita ngaji terus tidak diamalkan, tidak bermanfaat. Cuman manfaat itu memang ada kuncinya biar kita bisa memanfaatkannya. Wa usulin naf'i, wa usulin naf'i bil ridho li syaikhi. Usulnya kemanfaatan, bisanya manfaat ilmu kita yang kita ajari itu dengan ridhonya gurunya. Ya, makanya usahakan biar guru kita ridho kepada kita. Ya, ridho. Gimana caranya biar ridho kepada kita? Karena itu kunci untuk manfaat ilmu kita. Percuma kita ngaji datang majelis lain, sementara sama gurunya yang ada di hati benci. Nempel kagak itu? Kagak nempel, kagak bermanfaat. Kagak bermanfaat. Wa usulil hikmah, usulnya hikmah, bisanya hikmah, ya, ilmunya itu hikmah. Hikmah itu artinya ucapannya bisa didengar orang. Kalau kita punya ilmu, dapat ilmu dari kiai kita, ucapan kita didengar sama istri kita, sama anak kita, hikmah namanya. Ya, nurut sama kita. Maka kuncinya itu bil khidmah li syaikhi, khidmah kepada gurunya. Itu makanya orang-orang yang pesantren itu karena khidmah ke gurunya. Khidmah itu bukan dunia saja. Khidmah dengan tenaga, dengan apa saja, yang penting ini adalah kita khidmah kepada gurunya. Kita punya anak di pondok, nasihat sama kita biar khidmah ke gurunya, biar ridho gurunya, nasihat sama kita. Gimana kita caranya? Kalau kita memasadarkan anak, ya, maka usahakan kita kalau nengok anak, usahakan kita bertemu dengan gurunya dan ngomong sama gurunya, ya, menitipkan yang benar-benar. Ya. Nah, kadang-kadang kalau di tempat saya kalau ngaji juga anaknya mah ada, orang tuanya kagak ada. Ya, itu masalah. Itu. Yang ketiga, wa man tasaddaqa bisadaqatin fa ajruha yajri lahu mawjidah. Seseorang yang bersedekah, ya, seseorang yang bersedekah karena Allah, bersedekah untuk masjid, untuk menyantuni anak yatim, dan kepada siapa saja sedekah, ya,
maka itu pahalanya dialirkan kepadanya selagi sedekahnya itu masih ada. Itu. Khususnya kita istiqomah ya, membangun, ada bangunan masjid yang lagi dibangun, yuk kita alirkan harta kita. Istiqomah kita memberikan santunan kepada anak yatim. Istiqomah kita memberikan membantu orang fakir miskin. Makanya ada sodakoh pagi itu, masya Allah, ya, masya Allah itu pahalanya luar biasa. Orang yang bersodakoh mengeluarkan hartanya di pagi hari sesudah sholat subuh, yang ngodok kantongnya untuk niatkan sodakoh, maka malaikat mengaminkannya. Ya, kata malaikat, mudah-mudahan ya Allah orang yang sodakoh pagi itu Allah tambahkan rezekinya, tambahkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Hanya juga kalau sodakoh bisa kita dengan sodakoh bertawasul, ya, tawasul dengan sodakoh bisa. Kita lagi sakit, ya, atau orang tua kita lagi sakit, sodakoh. Obatnya sodakoh, diobat dengan sodakoh. Ya Allah, saya sodakoh nih, misalkan 1 juta, biar orang tua saya atau istri saya atau siapa yang sakit biar cepat sembuh penyakitnya. Bisa tawasul itu. Mentawasulkan, mewasilahkan sodakoh biar sakit ngomong sama Allah dengan bahasa kita. Ya. Walaupun ada sebagian yang ngomong Allah bukan orang Arab. Ya. Gitu. Jadi intinya bahasa apa aja kita Allah paham. Ngomong sebut sodakoh kita bertawasul dengan sodakoh dengan amal kita. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya sodakoh ini bisnis saya dilancarkan. Amin ya rabbal. Cuma sodakohnya kalau bisnis jangan 1.000. Ya, malu sama Allah. Gitu ya, ini pengen bisnisnya meledak miliaran, sodakoh 10.000. Ya, pengen masuk surga sodakohnya 10.000 atau 2.000. Nah, jadi sodakoh. Dengan sodakoh yang ketiga yang terus mengalir kepada kita ketika sudah mati, sodakoh. Warajulun taroka waladan yang keempat, warajulun taroka waladan solihan bahwa yang mula mempunyai anak soleh. Nih ya Pak Ketua nih, mudah-mudahan dicatat sebagai anak soleh. Ya, karena anak soleh itu anak yang ingat sama orang tuanya, yang rahmat sama orang tuanya, ulas asih sama orang tuanya, baik di masa hidup maupun sudah mati. Kalau masih hidup mungkin dikirimin ke kampung, ya, punya rezeki sebelum sodakoh ke orang yang lain, orang tua dulu dibagiin, baru ke orang lain. Gitu. Kadang-kadang kita sodakoh orang lain, misalkan disodakohin orang tua kita di sono, susah orang tua dulu. Karena sodakoh itu kan pahalanya itu beda-beda. Sodakoh sama orang tua 700 dibalasnya. Gitu. Ya, hati-hati. Jadi anak soleh itu selalu ingat sama orang tuanya, perhatian sama orang tuanya ketika masih hidup atau sudah mati. Nah ini Pak Saburudin ini, beliau merasa kasihan sama orang tuanya, agar orang tuanya diangkat ke tempat yang suci, ke tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah ya, karena ini sudah jam 12 kurang 2 jam, saya undur diri. Mudah-mudahan ilmu yang saya paparkan, saya ungkapkan malam ini bisa bermanfaat ya, seperti mana yang tadi yang saya ucapkan tadi. Pertama, orang ketika menghadapi mati itu, pertama orang yang takut karena dunia, yang kedua karena takut karena dosa, yang ketiga ada yang pengen cepat mati karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 4 pahala yang mengalir. Pertama, orang yang perang atau perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua orang yang mengajar ilmu, yang ketiga orang yang rajin bersedekah, yang keempat yang mempunyai anak soleh. Ya, mudah-mudahan kita ya bisa mengamalkannya. Dan kepada orang-orang yang punya anak, marilah anak kita biar usahakan biar anak kita menjadi anak yang soleh.
Ya, di mana tempat kosaran anak itu di tempat pondok pesantren. Insya Allah di situ ya, itu diajarkan oleh guru-gurunya ya untuk biar bagaimana cara ibadah kepada Allah, bagaimana cara taat kepada Allah, bagaimana kepada cara untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada di pondok pesantren di situ. Ya, mudah-mudahan kita di malam ini hadirnya kita menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya pada gagal rahmat kita Allahumma shalli ala Muhammad radhiyallahu ta'ala sadatina sayyidina rasulullah main amin ya rabbal alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'abbi mazidah ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa li'azimi sultanik Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha Allahumma ij'al fi qabriha nuran Allahumma ij'al fi qabriha wasitran minan nar wa hijaban minan nar bi rahmatika ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana hab lana min as-solihin wa suriyat Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jannati wa qabrahu qurratan min al-niran rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma atina al-barakah Allahumma atil barakata wal afiyah wassalama wal quwwasiyah khususan sahibil bait wal hadil jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana innaka jami'un nasi la raiba fi innallaha yukhliqul mi'ad inna min sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim wa tuni muslimin Allahumma inna sulka salamatan ala fid din wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'da ma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan wal absar Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar warzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min syarril ibadi wa su'il khatimah wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa alihi wasallam bi bali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sirrul fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin